Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Perkenalkan di sini dengan saya Perkenal, sendiri Muhammad Hashim dengan NIM 2422011 dengan kode kelasnya itu dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Project Student Webinar Series tahun 2026 dengan mata kuliah Manajemen Operasional. Dosennya sendiri itu ada Pananda Narendra Mufano, SEMM. Di sini saya masukkan 4 materi, yaitu ada 4 pilar efisiensi operasional, yaitu sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok. Terus ada prinsip total quality management atau TQM. Terus ada metode peramalan. Selanjutnya itu ada ERP, Lean, dan Six Sigma. Terus juga ada Supply Chain Resilience. Oke, tanpa menghabiskan waktu di sini, lanjut saja kita ke materi selanjutnya. Next. Oke, di sini ada tujuan presentasi. Tujuan presentasi ini eh, yang ada 2 poinnya, yaitu ada penguasaan konsep dan analisis dan integritas. Untuk penguasaan konsep, di sini ada memahami pilar utama manajemen operasi, Six Sigma, dan sistem produksi atau rantai pasok, TKM, dan Lean, dan Six Sigma. Yang kedua, itu ada analisis dan integritas. Itu mampu menghubungkan teori ke dalam ruang praktik bisnis nyata melalui analisis studi kasus yang terstruktur. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide ketiga, yaitu ada peta konsep integritas. Di sini ada 3 poin yang saya masukkan. Yang pertama ada input dan proses. Yang kedua ada aliran material. Terus yang ketiga ada kualitas dan resiliensi. Yang pertama, input dan proses itu sistem produksi dan ERP sebagai fondasi utama pengelolaan data dan infrastruktur digital. Terus yang kedua ada aliran material, itu ada manajemen persediaan dan SCM untuk optimalisasi efisiensi distribusi barang. Terus ada yang ketiga itu ada kualitas dan resiliensi, itu ada TQM, Lean, Six Sigma, dan rantai pasok yang tangguh atau resilience demi keberlanjutan bisnis. Oke, next selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide 4, yaitu ada sistem produksi dan ERP. Di sini menjelaskan peran enterprise resource planning ERP dalam menyatukan data data operasional ke satu basis data terpusat melalui 3 keunggulan. Yang pertama, itu ada otomatisasi atau mengurangi kesalahan manual di lantai produksi. Terus yang kedua ada visibilitas, menyediakan metrik performa secara real time. Terus yang ketiga ada sinkronisasi, itu menghubungkan jadwal produksi dengan tim keuangan. Untuk penjelasan sendiri fokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat fondasi data perusahaan sehingga proses produksi berjalan selaras antar departemennya. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide kelima. Yang di slide kelima ini ada manajemen persediaan dan SCM. Eh, di sini ada sinkronisasi dari hulu ke hilir. Jadi kayak rantai pasok modern berfokus pada minimalisasi hambatan logistik melalui 4 pilar inti.
Eh, yang pertama itu ada plan atau perencanaan, terus selanjutnya ada source atau pemasok, terus ada make atau produksi, dan yang terakhir ada deliver atau distribusi. Penjelasannya ini menekankan pentingnya mengelola aliran logistik secara lancar, mulai dari perencanaan pasokan bahan baku, dari supplier, pengolahan di pabrik, hingga pengiriman barang jadi ke retail atau konsumen. Di sebelah kanan ini ada gambarnya, jadi kita bisa ngelihat dari supplier itu ke manufacturing, terus dari manufaktur ke distributor, terus dari distributor itu ke retail, setelah itu dari retail itu ke customer, setelah itu berkumpul di manajemen and monitoring. Oke, next selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke TQM dan metode peramalan. Di sini ada kualitas dan prediksi. Total Quality Management atau TQM berfokus pada kepuasan pelanggan total melalui perbaikan terus-menerus atau Kaizen. Terus selanjutnya peramalan kuantitatif atau seperti exponential smoothing mendukung TQM dan dengan mencegah overproduction. Penjelasannya, integrasi antara kualitas dan prediksi perusahaan menjaga kualitas produk sembari menggunakan hitungan matematika atau statistik untuk memprediksi permintaan pasar agar modal tidak tertanam pada barang yang tidak laku. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya di sini ada Lean, Six Sigma, dan Resilience. Ini pada slide 7 ini ada Lean, Six Sigma, dan Resilience. Itu ada agilitas operasional. Agilitas operasional ini integrasi metode, efisiensi atau lean, dan akurasi kualitas atau Six Sigma yang terbukti mampu memperkuat supply chain resilience atau SCR. Jadi penjelasannya, perusahaan yang tangguh mampu mendeteksi disrupsi lebih cepat dan pulih dengan kerugian minimal. Memperkenalkan bagaimana gabungan efisiensi waktu dan penekanan tingkat cacat membuat perusahaan lebih fleksibel dan kokoh saat menghadapi krisis global. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya di slide ke-8 ini ada perbandingan antara Lean versus Six Sigma. Di sebelah kirinya ada dimensi evaluasi, itu ada fokus utama, tujuan strategis, alat atau metodologi, terus ada dampak finansial. Sebelah kanannya di tengah itu ada Lean Management, terus ada Six Sigma Method. Di bawahnya Lean Management itu menghilangkan pemborosan, wasta atau mudah. Terus di Six Sigma itu mengurangi variasi dan cacat produk atau defect. Terus bawahnya ada mempercepat aliran proses dan siklus kerja. Sampingnya itu meningkatkan kualitas dan kapabilitas proses. Terus ada value stream mapping atau VSM atau 5S atau Kanban. Sebelahnya itu ada siklus perbaikan DMA IC. Terus di bawahnya ada efisiensi biaya operasional langsung. Terus sebelahnya ada peningkatan kepuasan pelanggan jangka panjang. Penjelasannya itu membedakan peran kedua metode. Lean yang bertugas memotong proses yang tidak penting agar operasional cepat dan murah, sedangkan Six Sigma bertugas memastikan kualitas produk akhir presisi dan minim salah. Oke, selanjutnya next. Oke, next. Oke, selanjutnya di slide 9 ini menjelaskan integrasi sistem operasional. Di sebelah sini, sebelah kiri ada sinergi, peramalan, dan SCM.
Peramalan yang akurat langsung memengaruhi keputusan inventory pada ERP. Terus akan mencegah penumpukan modal kerja atau di stok. Terus sebelah kanan ada sinergi, kualitas, dan resiliensi. Di sini ada proses manufaktur yang stabil atau Six Sigma yang mempermudah organisasi beradaptasi saat terjadi disrupsi pasokan bahan baku global. Di bawahnya saya tambahkan sistem yang terintegrasi secara utuh melahirkan ketangguhan operasional yang kompetitif. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide 10. Di slide 10 ini ada studi kasus. Studi kasusnya yang saya ambil itu ada PT Manufaktur Global. Di kondisi awal tahun 2024, masalah nyata perusahaan yang mengalami keterlambatan pengiriman produk 25% dan tingkat cacat atau defect rate mencapai 8% akibat krisis logistik global. Gejalanya adalah bahan baku menumpuk di gudang, tetapi komponen kritis justru sering kosong akibat sistem informasi yang terfragmentasi atau silo data serta peramalan yang masih manual. Penjelasannya itu kasus ini sering dipakai sebagai objek analisis di mana teori-teori pada slide sebelumnya akan diterapkan untuk menyelesaikan masalah penumpukan barang dan keterlambatan akibat data yang tidak sinkron. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya ada analisis kasus atau pendekatan integratif. Di sini ada langkah taktis perbaikan yang itu ada define dan measure, itu memetakan rantai nilai produksi menggunakan value stream mapping apa atau FSM. Terus ada improve ERP, mengintegrasikan sistem modul manajemen inventory cloud secara real time. Terus ada mitigasi resikonya, itu membentuk strategi multi sourcing untuk bahan baku kritis. Di sebelah kirinya ada penurunan defect rate sebesar 60% berhasil dicapai pasca implementasi DMAIC secara Six Sigma secara disiplin. Penjelasannya, implementasi solusi nyata perusahaan merombak sistem dengan melacak pemborosan waktu lewat VCM, menyatukan data ke sistem ERP Cloud agar tidak ada lagi kesalahan komunikasi dan mencari beberapa alternatif supplier, bukan cuma bertumpu pada satu vendor saja. Oke, selanjutnya next. Oke, di sini ada slide rekomendasi strategis. Yang pertama itu ada konsolidasi ERP, terus ada budaya kualitas, terus ada resiliency framework. Di konsolidasi ERP ada migrasi total ke sistem ERP terintegrasi demi transparansi supply. Terus di budaya kualitas ada menyelenggarakan pelatihan sertifikasi Lean Six Sigma berkala bagi staf operasional. Terus ada resilience framework, ada menerapkan strategi nearshoring mengurangi ketergantungan logistik jarak jauh. Penjelasannya itu saran perbaikan lanjutan agar masalah yang sama tidak terulang lagi. Salah satunya mendekatkan lokasi pemasok nearshoring agar pengiriman bahan baku tidak terganggu krisis global. Oke, next. Oke, selanjutnya di slide ini saya mengadakan sesi tanya jawab untuk teman-teman semua yang ingin bertanya. Saya persilakan maksimal 2 pertanyaan. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Setiawijaya dengan NIM 2422063. Izin bertanya,
Apa perbedaan mendasar antara pendekatan Lean Management dan metode Six Sigma dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan? Oke, terima kasih untuk Eka. Jawabannya saya terima. Pertanyaannya saya terima dulu. Oke, selanjutnya. Saya mau bertanya, mengapa sistem ERP dianggap sebagai fondasi penting dalam mengintegrasikan sistem produksi dan manajemen rantai pasok? Oke, Terima kasih. Terima kasih Virgi. Oke, karena sudah dua pertanyaan untuk mengurangi waktu, eh, em, nam- saya langsung saja menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Mas Eka ini. Pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara pendekatan Lean Management dan metode Six Sigma dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan? Jawabannya itu perbedaan mendasarnya terletak pada fokus utama perbaikan. Lean Management berfokus pada efisiensi waktu dan biaya dengan cara mengeliminasi berbagai pemborosan atau waste di sepanjang aliran proses kerja. Sementara itu, Six Sigma berfokus pada kualitas produk dengan cara mengurangi variasi proses dan menekan jumlah produk cacat atau defect menggunakan siklus sistematis DMAIC. Gabungan keduanya menghasilkan operasional yang cepat sekaligus minim kesalahan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Virgi. Pertanyaannya, mengapa sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dianggap sebagai fondasi penting dalam mengintegrasikan sistem produksi dan manajemen rantai pasok? Jawabannya itu sistem ERP dianggap sebagai fondasi penting karena berfungsi sebagai pusat data terpadu yang menghilangkan penyekatan informasi atau silo data antar departemen. Dengan ERP, seluruh data operasional mulai dari jadwal produksi, jumlah stok di gudang hingga pesanan ke pemasok dapat diperbarui secara otomatis dan real time. Fleksibilitas ini memudahkan perusahaan melakukan koordinasi yang akurat, mempercepat pengambilan keputusan, dan mencegah masalah penumpukan atau kekurangan barang. Untuk pertanyaannya sudah saya jawab keduanya. Terima kasih yang udah bertanya. Selanjutnya saya akan masuk ke kesimpulan. Oke, next. Oke, dari semua slide ada 3 poin yang saya simpulkan di sini. Yang pertama itu ada sinergi sistem. Yang kedua ada keseimbangan manufaktur. Terus yang ketiga ada ketahanan bisnis. Sinergi sistem itu kesuksesan operasional yang bergantung penuh pada integrasi antara teknologi, ERP, dan keakuratan model peramalan. Sedangkan keseimbangan manufaktur itu metode Lean yang menjamin kecepatan aliran proses, Six Sigma, dan memastikan kualitas output tanpa adanya kecacatan. Terus yang ketiga ada ketahanan bisnis, itu membangun resiliensi rantai pasok adalah instrumen utama dalam memitigasi ketidakpastian pasar yang ada di global. Terus penjelasannya itu rangkuman penutup yang menegaskan kembali intisari dari presentasi mengenai pentingnya menyatukan teknologi, efisiensi proses, dan kualitas produk, dan ketahanan pasokan. Oke, selanjutnya next. Oke, di slide ini ada referensi, sumber, dan penutup. Referensinya itu yang pertama ada dari Heiser J dan Render B tahun 2020. Itu ada Operation Management, Sustainability, and Supply Chain Management Person. Terus ada Pujawan IN dan Mahendrawati IR tahun 2009, itu ada Supply Chain Management, penerbit Andi. Terus ada Christopher M tahun 2016, itu ada Logistik dan Supply Chain Management Person UK.
Terus ada jurnal Cakrawala Bahari tahun 2024 itu ada analisis penerapan Lean Six Sigma dalam manufaktur. Oke, next. Oke, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam presentasi ini dan ikut melakukan pertanyaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.